Halo, salam elektronika. Kali ini saya akan membahas materi tentang tutorial lengkap instalasi listrik rumah dengan MCB grouping untuk pemula pasti langsung paham. Lampu ini akan saya buat satu jalur di dalam satu MCB. AC ini akan saya buat satu jalur menjadi satu MCB. Dan peralatan rumah tangga lainnya ini menjadi satu jalur satu buah MCB. Bagaimana cara menginstalasinya? Tonton terus videonya. Dalam simulasi ini saya pisahkan menjadi 4 bagian, yaitu untuk MCB dan kWh meter. Ini biasanya ada di teras. Terus ini adalah kamar tidur. Terus yang ini ruang keluarga, serta yang ini dapur. Ini pura-puranya dalam satu rumah gitu ya teman-teman. Jadi nanti cara menginstalasinya seperti apa. Lampu akan saya pisahkan sendiri ke dalam satu jalur MCB. AC di sini juga akan saya pisahkan menjadi satu jalur MCB, serta stop kontak nanti juga akan saya pisahkan ke dalam satu jalur MCB. Ini fungsinya untuk apa? Misal teman-teman mau memperbaiki ada stop kontak yang konslet, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman tidak harus mematikan lampu. Jadi teman-teman hanya mematikan MCB yang terhubung dengan stop kontak aja, matikan aja. Lampu masih bisa terang. Jadi teman-teman masih bisa memperbaiki dengan terang meskipun itu di malam hari. Serta kebalikannya, misal yang konslet jalur lampu, teman-teman masih bisa menggunakan stop kontak. Mungkin pakai kabel terus dipasang ke lampu untuk penerangan itu juga bisa. Jadi keuntungannya ini kalau dimatikan tidak mati semuanya. Itu teman-teman. Bagaimana cara menginstalasinya? Mari kita perhatikan pelan-pelan supaya teman-teman bisa paham. Ini untuk pemula ya. Kalau untuk yang expert seperti ini mungkin teman-teman sudah pinter semua, sudah mumpuni semua. Ini bagi pemula, mungkin bagi yang belum paham bisa tonton video ini sampai selesai. Baik. Dari pertama, yang hitam ini adalah kabel fasa dari meteran, ini nanti masuk ke MCB. Setelah itu dijumper ke 3 MCB-nya ya teman-teman. Ini pakai kabel nanti dijumper, dapat yang bawah. Setelah itu kabel netral nanti dihubungkan ke MCB, ke box MCB itu kan ada terminal netral sama terminal ground. Nah ini yang netral dihubungkan dengan terminal yang netral di sini. Setelah itu netral dipasang ke semua lampu. Kalau lampu itu kan ada dua ya teman-teman, ada fase, ada netral. Nah yang netral ini nanti dipasang ke semua lampu yang netral. Setelah itu yang kabel fasa berarti MCB yang paling kiri ini untuk lampu masuk ke saklar. Nah, saklar ini untuk menyalakan lampu yang ada di kamar tidur, ruang keluarga, serta dapur. Jadi ini ingoing-nya ini ya, yang masuk in itu yang masuk ke saklar, masuk ke saklar, masuk ke saklar. Nah, outgoing-nya ini nanti masuk ke lampu ini. Jadi saklar itu kan ada dua kabelnya, yang satu ibaratnya dari sumbernya. Terus yang satunya lagi ini yang masuk ke lampu. Begitu juga untuk ruang keluarga dan dapur. Instalasinya sama seperti ini. Nah ini kalau seperti ini, misal ini MCB saya nyalakan, ini kalau MCB saya on kan. Nah kalau MCB saya on kan, ini akan ada aliran arus yang berwarna merah di saklar seperti ini. Tetapi lampu masih posisi padam. Kenapa padam? Karena belum ada aliran arus listrik yang masuk ke lampu. Saklar belum di-on-kan. Jika saklar ini saya on-kan, misal ini saya on-kan ini ya, ini on. Nah, ini on, maka lampunya akan menyala. Karena akan ada aliran arus. Fungsi dari saklar adalah memutus dan menghubungkan arus listrik. Ini ada arus masuk ke lampu, terus kembali ke netral, ke meteran seperti itu. Nah, untuk yang ruang keluarga, misal saya tekan saklarnya,
Setelah saya tekan, ini juga akan ikut menyala. Dapur pun sama, kalau ini saya tekan, ini lampu juga akan menyala. Nah, ini menjadi satu jalur pada MCB yang paling kiri. Kalau MCB ini saya off-kan, saya matikan, maka lampunya akan mati semua. Tetapi untuk yang AC dan stop kontak tidak ikut mati karena beda jalur. Nah, seperti itu teman-teman untuk lampu. Untuk yang selanjutnya, ini untuk AC, ini teman-teman. Ini untuk AC, saya buat jalur tersendiri, nanti menggunakan MCB yang tengah, yang di sini. Nah, kenapa AC juga saya pisahkan? AC itu kan ada kompresor ya teman-teman. Jadi kalau itu AC pertama kali dinyalakan, akan menyedot listrik yang sangat banyak. Nah, pada saat angkatan itu kadang-kadang barang-barang elektronik lainnya itu bisa terganggu. Makanya untuk AC saya sendirikan untuk satu jalur supaya ini nanti tidak mempengaruhi peralatan elektronik yang lainnya. Ini ada di MCB yang tengah. Cara menginstalasinya seperti apa kalau untuk stop kontak? Caranya sebenarnya hampir sama teman-teman. Sama ya, ini untuk MCB, ini kita jumper terlebih dahulu. Netral ini juga kita pasangkan ke terminal netral pada box MCB. Setelah itu kabel netral ini kita pasang ke stop kontak AC. Jadi stop kontak itu kabelnya ada dua, ada fase dan ada netral. Tapi sebenarnya kalau mau aman, stop kontak itu kabelnya ada tiga teman-teman. Ada fase, netral, sama satu lagi grounding. Tapi kebanyakan rumah teman-teman coba cek stop kontaknya teman-teman buka, itu kabelnya ada 2 apa 3. Rata-rata banyak yang kabelnya hanya 2. Sebenarnya itu kurang aman teman-teman. Tapi untuk mempermudah pembelajaran ini saya buat 2 kabel, yaitu kabel netral dan kabel fase. Nah, kabel fasenya ini teman-teman masuk ke MCB yang tengah, langsung terhubung ke stop kontak, terus ini juga masuk ke stop kontak ini. Nah, selesai teman-teman seperti ini. Gampang kalau stop kontak. Jadi pada saat ini MCB-nya ini saya on-kan ini. Nah, pada saat MCB saya on-kan, ini akan ada aliran arus di stop kontak ini. Nah, ini masih belum ada aliran arusnya karena apa? Karena belum ada steker yang nancap ke stop kontak ini. Misal ini ada AC, stop kontaknya dipasang, setelah itu AC dinyalakan. Nah, ini baru ada aliran arus ke sini, kembali ke netral, kembali ke meteran. Ini juga sama seperti itu. Jadi ada aliran arus masuk, kembali ke netral, kembali ke meteran seperti ini. Nah, untuk kabel netralnya, tadi kan yang pertama yang lampu tadi kan juga ada kabel netralnya ya, di sini tadi. Tolong jangan digabungkan teman-teman. Jadi biar ngirit kabel yang untuk MCB 1 dan MCB 2 netralnya gabungkan di sini aja lah, yang dekat-dekat sini. Kalau bisa jangan seperti itu, tapi kita tarik kabel sampai ke ujung sini, ke ujung terminal MCB di box MCB-nya. Karena apa? Karena untuk keseimbangan beban. Jadi kalau nanti teman-teman asal naruh kabel netralnya sembarangan, nanti takutnya bebannya tidak seimbang. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini untuk yang kedua. Ini untuk AC. Pada saat AC dinyalakan, lampunya nanti tidak terpengaruh. Kadang-kadang kalau ini digabung semuanya satu MCB, pada saat menyalakan AC, lampunya akan kedip. Lampunya akan mati sesaat terus nyala lagi.
Itu sering terjadi seperti itu. Karena apa? Karena AC pada saat angkatan pertama ini memerlukan arus listrik yang tinggi. Nah, itu bisa diantisipasi dengan AC-nya dibuat satu jalur tersendiri seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah perangkat elektronik lainnya. Jadi misalnya ada televisi, ada kipas angin, ada kulkas, ada magicom seperti ini. Nah, ini nanti juga akan menjadi satu jalur tersendiri. Itu nanti ada di MCB yang paling kanan, yang ini. Cara merangkainya seperti apa? Sama teman-teman, caranya seperti ini. Setelah itu kita pasang netral ke semua stop kontak. Nah, seperti ini. Stop kontaknya kalau di simulasi ini ada 4. Kamar tidur, ruang keluarga, dapur di sini ada 2. Nah, ini untuk dapur di sini ini diparalel ya, ini ke sini. Terus kabel fasanya ini masuk ke semua stop kontak. Nah, ini sama, ini kayak gini ya. Sama kayak yang AC tadi, tidak ada bedanya, tapi ini menjadi satu jalur tersendiri. Jika MCB ini saya on kan, nah ini akan ada aliran arus menuju ke semua stop kontak. Pada saat stop kontak ini digunakan, maka akan ada aliran arus. Misal ini ada kulkas ditancap ke di sini, jadi nanti arus listriknya ini akan mengalir ke sini, ke kulkas, terus kembali lagi ke sini. Nah, seperti itu sampai ke netral. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk pemisahan MCB grouping, kalau dalam simulasi ini saya pisahkan berdasarkan perangkat elektroniknya. Ada lampu, ada AC, dan ada TV, magicom, kipas angin. Teman-teman juga bisa memisahkan MCB grouping berdasarkan lokasinya. Misalnya apa? Misalnya rumah teman-teman tingkat lantai 1 dan lantai 2, dibuat MCB grouping juga bisa. MCB grouping untuk lantai 1 dan MCB grouping untuk lantai 2. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini penampakan instalasi listrik yang sudah dimasukkan ke dalam pipa. Jadi ini yang untuk MCB 1, tadi untuk yang lampu, ini satu jalur sendiri. Di sini ada TDUS, ini masuk ke bawah itu ke saklar, ini ada kabel 2 tadi. Ini untuk menyalakan lampu kamar tidur yang ini. Nah, ini untuk yang kabel fasa sama netral ke sini lagi. Ya, ini masuk ke saklar, ini untuk menyalakan lampu ruang keluarga. Yang ini juga sama, saklar yang ini untuk menyalakan lampu dapur. Ini satu jalur ya teman-teman. Ini tidak saling terhubung antara jalur yang atas, tengah, sama yang bawah, ini tidak terhubung. Nah, untuk yang MCB yang kedua, yang tengah ini untuk AC, ini ada pipa masuk ke TDUS, terus turun ke stop kontak. Stop kontak 1 di ruang kamar tidur, dan stop kontak 2 di ruang keluarga. Tidak nyambung ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, MCB ketiga ini untuk peralatan elektronik lainnya, ini sama. Dari sini, TDUS-nya di sini, turun, stop kontak kamar tidur, terus ke sini, turun, ini untuk stop kontak ruang keluarga, yang ini turun untuk stop kontak dapur. Jadi, dari ketiga jalur ini tidak ada yang saling terhubung. Semua berdiri sendiri-sendiri. Nah, enaknya menggunakan MCB grouping seperti ini teman-teman. Semoga bisa dipahami penjelasan dari channel Guru Elektronika. Sekian dari saya, terima kasih.